Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Dan pemirsa, sebuah gudang suku cadang motor di Kelapa Gading, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang oleh salah satu karyawan. Kebakaran melanda sebuah gudang suku cadang motor di Jalan Rawasengon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Asap tebal membumbung ke angkasa membuat warga sekitar panik. Gudang seluas 300 meter persegi ini pun ludes dilalap api. 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Kebakaran terjadi diduga akibat puntung rokok yang dibuang oleh salah satu pegawai. Akibat kebakaran ini, satu karyawan terluka bakar dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga saya, mereka pun lihat tahu-tahu ada api, mereka langsung keluar. Itu tiba-tiba apinya gede. Ternyata setelah warga itu menanyakan kepada orang dalam, lewat karyawannya, bahwa ada alat dari percikan, ada yang mengatakan dari percikan rokok. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai SYL terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi. Silakan saudara terdakwa. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Selain SYL, 2 ex-anak buahnya juga turut menghadapi sidang tuntutan. Keduanya yakni ex-sekjen Kementan Kasti Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta. Selain terancam pidana penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah, SYL juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara dengan nilai 44,2 miliar rupiah. Sehat yang mulia. Saudara terdakwa Kasti Subagiono, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar 44.269.777.204 rupiah dan ditambah $30.000 Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Dan pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi hingga Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka dipanggil terkait serangan cyber terhadap server Pusat Data Nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang. Ia hadir untuk mengikuti ratas terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS oleh ransomware. Tak banyak bicara, Budi Ari menyampaikan akan memberikan keterangan usai rapat selesai digelar. Selain Menkominfo, nampak pula Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian, Menkumham Yasona Lauli, Menpan RB Azwar Anas, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tunggu dulu ya.
Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian membenarkan rapat bersama Presiden membahas serangan varian ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Namun ia enggan menjawab terkait penanganan data yang rusak akibat serangan tersebut. Ya tentu kan, ya seperti yang kemarin lah mungkin yang akan dibahas, tentunya pasti akan melakukan evaluasi. Pak, bagaimana sih Pak mengembalikan, saya kan ini data-data sudah banyak yang dirusak, terus menanganinya seperti apa nanti Pak? Nah itu nanti tim teknis. Pak, kemarin pas rapat DPR kan Bapak kan sempat menyebut bahwa belum dapat pelakunya Pak. Ini kenapa sih Pak lama menangkap pelakunya? Ya pemirsa, pasca serangan ransomware ke Pusat Data, Komisi 1 DPR RI memberikan teguran keras kepada Kemenkominfo serta Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. DPR tak habis pikir bagaimana mungkin Pusat Data tak memiliki backup. Insiden begitu, tetapi terus-terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ransom. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami, ransom itu yang pertama mengunci, hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada, sulit. Dalam rapat dengar pendapat DPR RI dan Kemenkominfo, Komisi 1 menyampaikan keheranannya mengapa insiden serangan siber di Pusat Data Nasional masih kerap terjadi. Menanggapi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN mengakui ada kesalahan backup data dan ini karena masalah tata kelola. Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Mendengar alasan tidak adanya backup data karena kesalahan tata kelola, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid berang. Dengan tegas ia bilang ini bukan masalah tata kelola, tapi masalah kebodohan. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Terus dicecar dengan berbagai pertanyaan tentang serangan ransomware ke Pusat Data Nasional. Pemerintah tidak ingin mencari-cari kesalahan siapapun dan mengevaluasinya, serta baru menyadari pentingnya concern bersama akan keamanan data ini. Jadi memang tidak ada maksud saling menyalahkan, tapi penjelasan kami adalah menyampaikan evaluasi sekaligus penjelasan bahwa Pak TB betul di sisi regulasi tadi saya sudah sampaikan, saya sudah akui kok ini regulasinya opsional untuk backup. Karena itulah maka kita bilang enggak, evaluasi kita dia harus mandatori. Walaupun kita akhirnya juga mengerti kenapa kementerian lembaga itu opsional, karena mereka punya keterbatasan dalam menjelaskan ke otoritas keuangan, auditor, kok ada anggaran double-double. Oke, nanti sama-sama kita akan yakinkan ke otoritas, auditor bahwa ini udah bagian dari concern bersama keamanan data ini. Laporan dari BSSN tadi Mengapa Pusat Data Nasional Indonesia kerap menjadi sasaran serangan cyber? Dan apakah ke depan ada solusi untuk menjaga keamanan data nasional lebih baik? Tim Liputan iNews melaporkan.